Imagine after lebaran. Nanti saya tanya ya, gimana kalian kemana aja ya? Kadang-kadang ada yang bawa oleh-oleh ya. Boleh dulu ya. Oke ya, before we begin ordering the let's pray. There is order of we pray. Begin. Ini mati order ya. Kepada kita, semoga masih ada selamat 2 minggu ya. Oke. What is the last material we discuss before implementation for lebaran? Maksudnya terakhir kita bahas apa? Simple, bukannya simple, belakangnya press. Simple, setiap tenses kan dia punya timing masing-masing. Setiap tenses punya masing-masing, memiliki waktu masing-masing. Jadi kata kerja akan selalu disesuaikan dengan waktu. Nah, simple present mengacu ke aktivitas kegiatan yang dilakukan kapan? Remember, masih ingat? Saat ini, apakah selalu sekarang? Tidak. Nah, ya, jadi salah satunya fungsinya ya, kita lihat sedikit. Mengacu ke kegiatan yang terjadi pada saat ini. Katakanlah, ketika kalian bisa bercerita, kalian ketemu teman di jalan. Sekarang di mana? Sekarang udah di mana? Sekarang udah di mana? Oh, sekarang udah di Solo. Atau bisa, oh sekarang, ya, aku kuliah di sini bisa. Oh, ngambil informatika. Apakah saat ini sudah kuliah? Enggak, karena temennya di jalan. Nah, ya, kalian ketemu di jalan, cuma kalian menceritakan, kalian mendeskripsikan bahwa saat ini saya kuliah di sini. Tapi tidak sekarang saat itu kalian sedang belajar, tapi ya pada saat itu, pada saat ini ya, saat ini saya statusnya kuliah di sini. Jadi mengacu kegiatan yang terjadi pada saat ini, ya tidak sekarang ini. Kalau sekarang ini mengacu ketika si pembicara berarti itu kan yang sedang dilakukan. Katakanlah misal saya sedang berbicara bersama, maka saat ini ya apa yang saya lakukan ya itu yang saya lakukan. Jadi present salah satunya itu terus bisa juga mendeskripsikan tentang daily habitual action. Sesuatu yang mungkin kita lakukan kan pasti kita punya sesuatu yang biasa kita lakukan. Ya, misal katakanlah setiap pagi, every day, every morning, every afternoon, misal setiap pagi seperti apa, biasanya ngapain, apakah sarapan, misal siang itu apakah harus selalu makan, malam itu misal apakah harus makan sebelum itu. Jadi aktivitas kalian punya aktivitas tertentu biasa mengucapkan apa ngapain aja. Bisa katakan kalau hari Minggu bisa katakan biasanya ngapain. Terus dalam beberapa waktu tertentu apa yang biasa kalian lakukan, misal dalam beberapa kali sehari, berapa kali dalam seminggu. Nah, kalian biasanya dulu melakukan apa? Itu kita pakai present. Terus setelah itu present juga menjelaskan sesuatu yang ketika kita ingin menjelaskan kebenaran general truth, fact, fakta secara alamiah, mungkin secara ilmu sosial, ilmu alam, ya, misal fisika, kimia, alam, misal example apa ya? Misal matahari terbit di sebelah barat, misalnya salah ya? Nanti saya bikin ini loh ya, oh timur ya, mereka masih fokus ya, terus sebenarnya sebelah barat kan bisa ya. Nah jadi sesuatu itu sudah alami seperti itu, misalnya sunset, ya, outdoor, seperti itu. Ya udah pakai kayak itu menggunakan present. Terus menceritakan apa lagi ya? Ketika kalian ingin mendeskripsikan diri kalian, ya, kalian menceritakan diri kalian perkenalan dengan maksudnya ini I live in. Nah, ketika kalian menceritakan diri kalian stay di mana, kalian orangnya seperti apa, kalau saya mulai itu juga pakai present ya. Jadi termasuk present time itu adalah tenses yang paling luas digunakan dalam keseharian. Ya. Nah, next kita terus present time masih ingat ya menggunakan verb berapa? Satu. Ya kalau tidak pasif ya verb satu biasanya ditandai dengan ending s atau es ya. Jadi ada kata kerja yang di ending s atau es. Ketika subjeknya ING dengan ses atau ketika he dengan ses. Nah, terus untuk kata ganti juga yaitu dan das ING pakai he pakai das ya. Nah, sekarang kita ke simple past tense. Ya, ini
jadi kalau pasti sebenarnya sesuatu yang sudah selesai. Katakanlah misal buat dia tidur last night atau buat dia tidur atau jalan atau misal semalam apa yang kamu lakukan misalnya jam 7 malam misal I watch a new movie, aku nonton film baru. Apakah sekarang masih nonton? Enggak, maka dia sendiri. Sekarang saya udah ganti aktivitas yang lain. Jadi kalau pasti bersekangkung dan kita sudah berganti aktivitas kecuali cuma kita doang. Dia belum ketemu kayu, ini belum ketemu kayu, kayak belum kayak enak. Kita aja kita menceritakan aku lah. Oke, di sini where are you going back to? Ada di sini yang udah ada yang di sini. Where? Oh, tapi luar Jawa itu ya? Luar Jawa, coba tekan ke sana. Kan udah luar Jawa, gak ada yang di samping. Orang Ngawi. Kenapa? Iya. Aduh ya Allah. Kenapa ya? Kalau kenapa isu? Ketemu ya kamu maksudnya. Nah di sini, nanti di sini aku ini terjauh. Terus apa tuh? Terjauh ada? Oh enggak ada. Solo Raya saja. Ya, aku just stay at home. Di rumah aja. Nah, jadi misalnya mesti karena apa? Oh misal setelah lebaran saya pulang, kemudian aku misal video visit dari waktu yang menunjukkan PNS. Did you cry ini lebaran? Nanti yang nangis saat lebaran sama apa? Oh nggak ada. Setelah itu siang sore berulang lagi nggak? Oh sama. Nah, saya juga itu ya. Kalau itu tempat saya. Wajar ya. Nanti siang sore mulai kayak lagi. Besoknya makin sama. Itu kayaknya permasalahan nasional. Nah, terus setiap versi kan ada karakter sendiri juga masing-masing ya. Menggunakan verb 2. Kalau present menggunakan verb 1, kalau past menggunakan verb 2. Misalnya dia itu ya. Kita pertama sempat bahas nggak sih reguler itu kan? Ya nanti kita review lah biar nggak lupa ya. Nah, reguler itu yang beraturan pada example. Verb 1-nya saja. Reguler verb kata aja yang beraturan. Kalau sudah kita lakukan past kita mainnya verb 2. Jadi bukan reguler. Go bukan reguler. Reguler itu biasanya verb 2 ketika endingnya di atau itu. Nah, ya. Study bisa. Ada lagi. Walk bisa berjalan bisa. Itu bukan reguler. Meninggalkan itu irregular. Yang biasa kita lakukan aja lebih apa misalnya setelah itu sudah walk berjalan terus bekerja walk terus apa lagi reguler wash mencuci atau watch. Oh mencuci bisa wash ya bisa wash. Ada lagi reguler verb 1-nya saja. Biasanya kalau reguler verb 2 itu memang kalau kata kerja verb 1 sudah 3 biasanya kalau kata kerja ide yang memang agak susah D sama ide-nya itu agak sama ya. Coba next kalau ini aku misalnya kita coba ya pakai satu materi itu nanti udah kita tinggalkan tinggalnya bisa verb 1 bisa dengan verb 2 listen pakai ide. Nah itu nanti tipis sekali soal bunyinya tipis. Ada lagi reguler verb wash tadi sudah study, walk, terus bekerja, save, menyimpan, bisa save, bisa. Apalagi? Anything else? Tabel bisa, ADD ya, pakai N. Nah, ada lagi reguler? As bisa, tanya atau minta bisa. Apa itu? Bisa ya, ya bisa itu verb 2 juga. Tanyakan kalau verb yang berkaitan dengan alif itu apa?
harus di NDD, harus ada di NDD. Jadi orang sama seperti kayaknya aja kayaknya. Bahasa Inggris kan ada kayaknya, karena faktor bentuknya ya. Misal, kalau kata kerjanya itu endingnya ada huruf konsonan, maka buat kopi belajar tambah aktif. Terus kalau dalam bahasa Inggris, ketika dia ada dua konsonan saja dalam sebuah kata, maka satu kata dia harus hilang alias harus ngalah, tidak mendengar. Bahasanya bukan listen, tapi listen. Listening, bukan listening, listening. Nah, ada aturan, ada beda sebenarnya cara baca itu ada aturannya kan kalau nanti semester depan kalau session sama saya tak dulu dan cara baca kata-kata menuju kata nanti seperti apa ada listening. Terus kayak kata tulis BRE bacanya right bukan right, pilihnya sama right bukan right. Terus mungkin ada kata apa lagi banyak ya, listening, word, open. Nah nanti dia pakai itu. Terus kalau kata terjadi NDA, maka formnya di NDD. Oh, oke, sama lagi ya, right. Terus kalau huruf, kata yang ending hurufnya adalah konsonan diikuti Y, maka hurufnya harus berubah jadi dari tambah itu study jadi study. Terus kata carry jadi carry. Saya kasih contohnya aja ya, banyak sekali. Terus kalau kata kerja endingnya huruf vokal A, I, U, E, O, plus Y, maka dia tetap langsung tambah ed, play jadi play. Nah, terus kata apa lagi misal guru jadi guru. Kalau dalam bahasa Inggris ketemu double konsonan sama, maka bacanya cukup single. Guru, ya udah guru, nggak usah guru, nggak usah dikasih, nggak usah ditebel. Ya, nggak usah ditebel, cukup dibaca single guru, nggak usah guru, nggak usah sampai dinaikkan ya, sama nggak usah dikasih, nggak usah ditebel. Tapi dari sana harus ya, jadi cukup dibaca single untuk tulisannya. Bisa jadi paham sendiri ada ya. Nah, kita ke irregular. Kalau irregular variabel apa? Kan tidak berarti. Irregular. Tidak bisa aturan. Contohnya satu. Itu, oke. Bring. Bring ya, oke. Tarik ulang ya. Ambil familiar aja, oke. Misal kayak kata ini sebentar. Masih ingat? Bring, broken ya. Bring, broken. Bahasa Inggris ada apa? Ini ada kayak bisa jawab beberapa ada apa. Jadi broke ya, bukan pakai o. Terus bring. Biasanya kan sudah namanya nggak beraturan. Biasanya kebanyakan yang dibilang bunyinya biasanya ada yang nanti ada yang biasanya berapa bisa mendeteksi bro tiganya atau dua tiga bisa sama bisa berbeda bring kayak apalagi bring aduh lagi ada kunci cari tapi satu pas ya satu dua tiga nanti ada semuanya satu bring bro ya ini membangun mendirikan banyak pakai B intinya ini benar banget D, S, E, S atau E terus baik kayak bring tadi nggak ada banyak terus ini tam bacanya sama terus bisa kita lalu sama atau tidak karena dalam konteks punya materi data itu foto berapa karena beda itu sudah foto ya terus di sini terus itu memilih sama dengan slide terus slide sama bahasa Inggris itu banyak sekali kata yang sinonim terutama kata kerja terus slide terus sinonim ketemu terus ya terus ini terus ini gampang itu dan ke itu dulu jangan tidur itu jangan dilarang atau jangan dan ya bukan gol terus ini draw biasanya kalau yang W for 2 W for 3 W biasanya
Terus drink. Oke, drink drum bacanya ya. Huruf A dibaca E, huruf U dibaca A. Drink drum. Kalau belum bacanya tulisannya aja ya. Drive. Mengendarai udah apa? Drop river ya. Jadi kalau tes dan tes mobil, bahkan tes dan pakai tes kan. Eater. Bukan itu yang bagian pronouns itu ini F ya. Makan itu itu Nah, kan kalau bahasa Inggris beberapa kata ya itu dibaca ya itu dibaca ya nanti kita bahas udah saya akhirnya tadi di jalan terus itu ya saya udah janji sama anak-anak kekayaan bocah ya saya kok bilang kakak nanti kalau kurang disayang nanti ada yang sebut ya. Nah, terus saya punya janji ya kalau cara baca ya saya lupa itu sebenarnya diajari nggak ya karena udah nggak lama ya semester satu itu nanti ya itu baca ya bentar sih ambil formulir fine. Jadi bisa terus SD terus ditemukan kalau tidak itu bisa artinya masih alias atau SD ditemukan. Biasa kalau yang bukan seri apa sama itu SD itu mesti ini terus ya ditemukan. Terus oke. Kalau kita Bandung tulisannya itu bacanya alfabetet itu artinya tidak maka alfabetet tidak terlupa. Tulisannya itu bacanya itu untuk negatif kayak Islam. Terus melepas Islam salah pakai an. Nah dulu sama ya itu biasanya itu membentuk negatif atau dislike connect nah bukan unconnect tapi di situ artinya negatif kebalikan. Forgive menerima memaafkan. Forgive Terus nah kalau frozen itu makanan yang dibuka. Go Get benar? Good. Give kayak forgive tadi. Ya give ya. Terus ini grow ada grow tadi. Grow have memiliki mempunyai artinya apa? Ya jangan sampai even nggak selalu kalau tidak itu kan tidak ada banyak tapi tidak sama kok dua tidak sama have nah terus ini bersembunyi nanti tidak tempat yang bersembunyi terus keep biasanya kalau berarti nanti dibaca nanti kok buat nyampe kalau dalam bahasa Inggris double E dibaca I panjang berapa bukan agak panjang double E keep cap nah jadi kita kalau bahasa Inggris kalau yang T sama D itu mirip memang cap ada kayak bunyi yang kayak bilang cap. Nah, kayak misalnya kata kaki sama makanan. Kaki kan food, pakai T, food, T. Tapi kalau makanan food,
sama. Jadi kasusnya itu namanya apa ya? Tulisannya sama gitu. Peninggalan sama lagi tergantung konteks ya. Bacanya sama. Banyak sekali bahasa Inggris yang dia tulisannya sama, bacanya sama. Namanya sama tulisan. Nanti kita bahas baca itu ada namanya terus ada kata apa ya? Banyak nanti sambil jalan. Terus ini nih, kalau di sini saya katakan yang belakangnya ini tidak terbaca. Bukan mati, tidak. E-nya ada tapi kayak nggak bergerak. Kebuat umum. Ini dibuat di meja dibuat oleh kalau ini dibuat oleh pakai T. Terus ini P or pie? Pie itu kue pie. Kalau ini I want to pay bukan pie, kopi. Ya kan? Kedua tiga pie. Kalau saya bayar pie apa lagi? Lo tidak tiga. Terus ini pie itu dari susu kedua. Terus kalau ring membunyikan atau berbunyi ring, ya rambut ini ring berbunyi atau yang ran balik ke pertama kan ren si gampang si sound si kalau kita baca ada tidak terlihat tapi biasanya yang WA-nya Inggris kan biasanya aksi tidak terlihat apa yang say or say kayak player say bukan aku saya punya malu ya say aku say kedua tiga say set menjual memperdagangkan sel biasanya kalian so itu terjual sudah itu terjual dan masih ada stok. Kalau stok sebenarnya asli dari stok lagi karena dari stok ada stok. Terus ini sen pakai D nanti kedua tiga pakai D sen D sama ini jual. Terus ini sing bukan lagu sing sang sing samsung sing samsung sing sang tidak sekali sing sensitif loh ya nggak selalu ini kamu banyak yang kan juga sing kalau sebelum juga set ini pakai D set sama set agak beda ini sama ini bunyinya ya terus ini sling pakai apa? Oh pakai P ya speak pakainya kan tidak bahasa bukan spok ya spoken spend pakai D pakai D terus ini nih bentar lagi ya kamu lihat ada sini dalam maksud kayak kita swag pakai swim swap swim swag swap C ya T tuh ya bacanya T bukan T itu T akhir bukan dari T G sama apa bahasa Inggris mirip G sama apa tidak mirip T ya bukan T agak E ke teach kayak
ini kan kayak foto lagi bersama, jangan sampai touch. Touch itu nanti dia regular menyentuh touch. Touch. Terus nih, nggak selalu aku ya, kayak sih tadi nggak selalu nih aku ya, nggak selalu ya. Aku ini jadi aku nggak selalu. So, ya. Answer. Terus ini. Wake up, wake. Walk, ya. Terus ini right. Roll, return, ya. Tapi kalian ada satu bagian yang dia sama, bacanya sama mungkin, katanya sama. Kamu harus aja ya, kayak kata ini. Mau potong kata ada kaki pinter nggak selalu ya, nggak selalu ya. Kata satu bagian sama. Terus kayak kata mukul, hit itu sama. Melukai, hard. Terus ini nih, nggak banyak kok, katanya nggak banyak. Kamu aja pun. Nah, satu dari sama satu lagi red. Red. Bacanya yang beda. Kalau sama ya di red. Ya bacanya yang atas. Nah itu ya. Yes. Tadi yang red, kalau ditambahin B depannya jadi bacanya red juga apa ya? Red. Kayak kok jadi gitu? Bisa gitu ya, red. Ya. Sebenarnya memang beberapa ada juga yang masih semua ya, maksudnya ya kebanyakan kita pun ada beberapa kata yang dia tidak berlaku, tidak 100% berlaku. Nah, kita akan baca kuncinya tidak sering kita kombinasi kita nanti otomatis akan hafal sebenarnya, otomatis itu ya. Terus ini nih, nah, tadi sudah lagi sampai ini kalau kan berarti artinya nah, kita sini kalau di presiden kemarin itu kan menggunakan kuncinya SMA. Kalau R itu I, kalau siapa yang mau pakai S masih ingat kunci S? Subjek siapa? Kan kemarin ya menggunakan kunci S dan she, he, biasanya it ya. Dan kalau kunci itu S bukan is itu timur. She, he, it. S, M, A. Bukan is itu timur nanti ya, is. Jadi is. Terus yang memakai A kan tinggal di sama B ya. Terus di sini bacanya bus. Bukan bus itu cuci. Bus pakai S. Kalau ini bukan biar itu di mana. Nah, terus yang memakai bus I, she, he dan it. Bukan itu ya, itu makan bacanya it. Nah, ya, kalau dalam bahasa Inggris, kalian menemukan kata yang di depannya S, bacanya she. Agak she, bukan sa, she. Tapi kalau biasa S. Kalau ber yang pakai J, B sama. Terus menggunakan yang default, yaitu J untuk semua subjek macamnya sama. Misalnya ini pakai kunci, pakai jas. Kalau di pasien dia hanya pakai untuk semua subjek. Kita kesini. Terus penanda waktunya apa? Penanda waktunya pasti penanda waktu yang memang lampau. Yesterday. Yesterday morning, afternoon, evening, ya, last night, itu spesifik lagi. Kelas kalau pakai kelas itu lalu. Boleh kalian spesifikkan dari last Sunday, last Monday, last week, last month, atau misal langsung spesifik berbulan last March dan sebagainya, atau last year. Nah, terus kalau pakai ago-agonya yang di belakang, kalau last-lastnya yang di depan. Misal week ago, week apa ya, year ago, month ago misalnya. Terus 2 days ago, 2 hari yang lalu, 2 weeks ago, 2 months ago ya. Simulator itu tunggal. Day ago, sehari yang lalu. A week ago, seminggu yang lalu. Terus, simulator itu tunggal. 4 ago, sebulan
atau pas event misal ini lebaran beberapa perayaan kita itu harus ada bahasa Inggris kan. Misalnya lebaran ya ada bilang lebaran ada yang bilang ini. Ya, jadi nggak selalu biasanya yang anak-anak itu bisa lebih Inggris. Terus fungsinya apa? Nah, berapa fungsinya? Tadi ya mengajak aktivitas yang memang sudah konkret ya terakhir baru. I watch a movie last week misal, nonton film minggu lalu sekarang. Paling cuma kita tuh filmnya misalnya. Misal I watch a football match ya, on TV last night. Terus semalam nonton sepak bola misal pertandingan sepak bola misal. Sekarang di film baru dia yang sama semua misal ya. Kayak orang cerita aja. Terus bisa juga menceritakan kalau misal kalian itu pernah buka stories naratif itu kayak itu dengan anak-anak itu cerita itu apa ya sedikit dan mereka atau lain anak cerita imajinasi sendiri lah saya berpikir dan sebagainya apa pasti akan pakai pas lama pasti pakai itu juga buat semua lain ada sebenarnya menunjukkan hiduplah seorang besar ya. Terus menceritakan apa lagi? Sejarah, fakta atau sejarah. Meskipun sebenarnya kalau pas ekspresi kemarinnya menceritakan sesuatu yang alami, secara fisika, kimia, alamiah, geografi. Tapi kalau sudah menyangkut sejarah atau peristiwa, maka dia wajib pakai misalnya menceritakan peristiwa kayak World War, terus apa lagi ya? Terutama masih bisa pandemi COVID itu yang lama, maka kalau pakai mesin bawas untuk berita-berita itu kebanyakan masih pasti pakai pas karena sebenarnya kebanyakan dominannya masih pas ya berita-berita ini kalian suka orang berita-berita atau dominasi atau apa yang berbahasa Inggris pasti itu kebanyakan pas kita di sini kalau dengan ini sampai pada dasarnya ini ada namanya pola nominal sama pola verbal. Pola nominal itu adalah ketika di dalam sebuah kalimat itu kalian tidak menemukan verb, maka gunakanlah verb bentuknya tulis sebagai kayak bayangan. Ini present pakai ini kan kemarin SMA ya, cuma kita ganti begini. Nah, jadi ibaratnya ini, aku di perpustakaan kemarin. Kamu di mana? Misalnya, aku di perpus. Bahasa Indonesia sama, aku di perpus boleh. Tapi kalau kita mau bahasa Indonesia, aku di perpustakaan nggak bisa ditranslatekan I in the library. Kenapa? Dalam bahasa Inggris ketika dalam sebuah kalimat, ketika dia ada subjek, itu tidak ekspektkan alias verb. Sedangkan aku di perpus aku ini subjek, di perpus keterangan tempat. Kemarin waktu tadi kan kalimat itu tidak ada kata kerja nih yang versi bahasa Indonesia. Ketika kita nanti mau menyelesaikan ke bahasa Inggris, maka muncul kata verb bentuknya tinggal I pakainya apa? Kalau kita di pasar maka pakai terus kalau kita press tinggal ganti I was in the library yesterday. Jadi unsurnya ada subjek ada predicate. Intinya itu. Beda cerita kalau misal kalau tempat biasanya kan pakai at. Nggak selalu at ini bisa. At bisa ini bisa. Kemudian tadi waktu saya di perusahaan ada yang begitu masih bisa. Bisa, sama ini bisa. Ini bisa. Ini itu intinya warna dan kita bisa ada space, ada lomba, ada ruang. Ini itu bisa kayak di kelas, gitu ya di kelas. Terus katakanlah di ruangan kita bisa pakai ini. Itu juga bisa, juga bisa. Tapi dia lebih musim sebenarnya. Itu sebenarnya juga bisa. Ini bisa juga library ini library. Tapi kalau itu khusus untuk dia ada space ruangan, ya objek itu bisa masuk ke dalamnya pakai ini. Tapi kalau di khusus bagian atas pakainya wajib on. I sit on the chair. Bukan ini, kalian masuk dalam kursi kan enggak ya. Jadi kalau untuk tempat yang dia agak space permukaan ruang apa ya, ada barang di atasnya, misal ya, itu pakainya on. Di atas kursi, di atas meja bukan pakainya in, kecuali misal kunci di dalam meja atau laci pakainya in, bukan on misal. Terus itu kalau misal verbal ya, verbal itu ketika dalam sebuah kalimat itu muncul kata kerja, maka kita
Serikat? I atau Inggris ya. Misalnya karena kita kemarin nggak I was misalnya, I was happy. Nggak bisa happy yesterday gitu ya. Kalau misalnya ini aku baru aku merasa bahagia kemarin, maka I felt happy yesterday. Misal seperti itu. Kalau misal kita ranahnya, kalau misal kita ranahnya itu adalah di, kalau ranahnya kita di press, maka tidak di aliannya. Karena kita ranahnya di pas, maka kita pakainya pas. Oke. Terus kita terus ini kembali ke pola kebahagiaan. Kita kembali ke pola kebahagiaan. Nominal dulu, nominal. Oke. Terus bagaimana kalau kita membuat negatifnya Agnes? Aku juga terus kemarin, aku nggak terus kemarin, maka tinggal saja tinggal bersyukur atau tidak. Negatifnya tinggalkan tangan saya. I was in the library yesterday. I was not in the library yesterday. Aku nggak jadi terus kemarin. Terus I in the library yesterday. Atau bisa, aku di mana bisa? Where did you go yesterday? Bisa, kemana? Oh ya, bisa. Oh, you were in the bookstore last night. Oh, kamu ada di toko buku semalam. Kamu nggak ada di toko buku semalam. You were not in the bookstore last night. You were in the bookstore last night. Kalau misalnya kita tambahkan, aku udah tinggal tambahkan aja. Misalnya kamu membeli buku di toko semalam. Nanti aku dan you were in the bookstore last night. Seperti itu. Secara nominal kayak gitu. Jadi ketika ada kata kerja munculkanlah to be sebagai formnya. Kalau bahasa Inggris pasti kan sampai. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak ada sih. Kan sudah tiga kosakata, kata bahasanya gimana? Terus kita kesini. Terus bisa bagaimana kita membentuk verbal? Tadi kata baginya adalah untuk semua subjek, untuk semua subjek. Untuk membentuk positif, tinggal subjek plus verb 2. Subjek verb 2. Verb 2-nya bisa reguler, bisa irregular. Nah, terus negatifnya gimana? Subjek diturunkan, tambah kata baru. Jadi fungsinya hanya untuk membantu. Ini kan nggak bisa saya bermain bola kemarin, saya tidak bermain bola kemarin. Kalau bahasa Indonesia dikasih kata tidak bisa, kalau bahasa Indonesia tidak bisa. Dia butuh kata kerja ganti untuk membentuk negatif. Maka pakainya I did not. Ya, subjek did plus not turun verb 1 dari verb 2 dia turun verb 1. Terus interogasinya did plus subjek plus verb 1. Jadi turun ya. Subjek verb 2 negatifnya subjek plus tinggal verb 1 ini tinggal kata kerja ganti yang diartikan tidak. Terus interogasinya did plus subjek plus verb 1. Misal I played football yesterday. Aku bermain bola kemarin. Aku nggak bermain bola kemarin. Maka yang tinggal hari diturunkan. Terus not turun verb 1. Karena dia reguler maka pakainya verb 1. I did not play football yesterday. Terus interogasinya tinggal diturunkan. Did I play football yesterday? Terus bisa I wrote a letter last week. Aku menulis surat di minggu lalu. Nggak tulis surat di bulan, maka I terus diturunkan terus maka I did not turun verb 1. I did not write a letter last week. Itu harusnya dengan did I write a letter last week. Nah, tinggal jawabannya yes. Jadi kenapa Pak kita bahasa satu juga kan ada tulisan skala 2 ke 1. Kita coba dua soal. Jadi approach, nggak usah cara pakai ya. Yang berubah kan cuma ya. Orang murid mengerjakan project, tinggal ikutin student. Tadi pakai kata kerja baru did not atau didn't boleh,
kemudian satu dari bawah baik. Sehingga ada tinggal seperti ini. Nah, sekarang aku berikan choice ya. Change from active positive to negative. Tadi kuncinya apa nih? Did not put satu. Ketemu. C. Did not write. C. Did not fix repair memperbaiki ya sama. C. Did not install the software. C. Did not learn. Sama sekali sama pelajari. Tapi dia lebih dalam learn daripada start. Start itu just belajar pelajaran. Tapi learn itu dia lebih dari itu. Jadi ada hal-hal yang memang di luar akademik yang bisa dipelajari. Sama biasanya itu learn lebih dalam. Lebih luas. Kalau saat itu just start mata kuliah, mata pelajaran yang selesai. Tapi kalau learn itu dia bisa belajar apa aja selain mata kuliah atau pelajaran. C ya, tes menguji, menguji, bukan mengetes. D, oke ya. Menciptakan kebanyakan pembelajaran dengan IT, mostly kebanyakan reguler, kebanyakan C ya. D proses mengulang proses mengulang. C ya, nanti paling-paling tak ada yang kamu aja. C.
Sini. D. Kita pasir. Oh benar ya. Nah jadi kita ke pasif. Nah kalau yang namanya pasif, membuat pasif kata lagi misal. Saya mengajar bahasa Inggris misalnya, itu aktif. Kalau pasif itu biasanya dia bahasa bisa. Jadi ada namanya change position, itu posisi yang awalnya objek ke subjek, subjek ke objek. Saya mengajar bahasa Inggris diajarkan untuk saya. Jadi yang awalnya di objek maju. Saya jadi ke belakang, misal seperti itu. Nah, nanti ketika subjeknya di depan adalah Inggris sendiri, tapi ketika nanti dari pasif, nanti dia akan letaknya paling ujung, maka dia akan berubah. I jadi we, ini tetap bu, we jadi us, as, s. D jadi girl, she jadi girl, karena ya pakai yang rambut, ini pakainya putih. He jadi yang bukan ini mata ya, bukan him tapi him, jadi dia agak sedikit. Nah, terus tuh tadi harus sesuai subjek. I, him, dia pakainya was, you dia pakainya was. Nah, misal subjek plus to be plus word plus pembicaraan itu baru pakai di sini. Negatifnya subjek itu punya was word plus not pembicaraan. Inovatifnya itu punya was word plus subjek plus pembicaraan. Misal, I played football yesterday. Aku bermain bola kemarin. Bola kemarin dimainkan olehku. Ibarat kata gini, aku pinjam uang ke aku. Misal, aku pinjam uang. Itu lebih sering kan? Nah, kadang kita sering ya kombinasi kayak gitu ya. Aku pinjam uang dia. Misal, dia bilang, oh ya uang dulu dipinjam. Itu lebih sering kan? Kayak gitu ya. Maksudnya pasti itu kayak gitu. Nah, misal subjek plus virus bertiga, nanti negatifnya tambahin, nanti negatifnya bertiga. I played football yesterday. Saya bermain sepak bola kemarin. Maka sepak bola dimainkan oleh kemarin. Ya, misal football dia turun ke sini. Nama game, nama olahraga, nama game, nama pelajaran, mata kuliah ya, football bus ya, karena jadinya kan football bus ketiganya ternyata sama hari ini yesterday. Negatifnya football bus not played baby yesterday. Inovatifnya bus football played baby yesterday. Rudy wrote letters last week misal. Rudy menulis banyak surat di bulan banyak surat yang akan dilepas, tambah ini nggak usah akan bahagia. Yang penting jangan terus sama karena dia otomatis masuk tunggal. Tapi kalau dia harus the letters karena katanya jadi sama. Terus ketiga dari ini written ya, irregular dari siapa boleh boleh by dia boleh last week. Negatifnya the letters written by dia last week. Terus interrogatifnya were the letters written by dia last week. Nah, seperti itu saja konsepnya. Yang penting harus berpikir. Kita coba satu soal terus berproses. Kita coba hubungi. Saudara perempuan itu membeli
boneka baru. Nah, nggak usah kasih neraka, sudah otomatis langsung kan. Coba masih ingat arti negatifnya pakai di atau di not nomor 1 Baik. nanti tinggal lagi my system. Terus pastinya maka sebuah boneka baru dibeli sampai maka kedua terus order terus sekarang saya juga terus ketiganya sama baik siapa baik boleh atau baik my system tinggal itu aja muncul terus sorry kalau tadi saat itu sedikit dia harus sedang ada biasanya terus sekarang karena kenapa kok bisnya harus kurang apa kira-kira negatif kurang nah masalah itu semua tapi bosan bisa udah sih bosan bisa semua tahu lagi terus tinggal bisa nah kita terus sekali lagi yang sampai jamaah ibuku memasak sayuran malam tidak dikenal kok satu itu baik terus nah pasifnya sayuran boleh pakai dulu juga sayuran terus order ada vegetables tinggal itu di tidak baik nah tinggal ini aja yang penting disesuaikan dengan solusi seperti ini. Kalau tadi pasif. Oke, sekarang kalau tadi kan memilih antara aktif ke negatif, sekarang dari aktif ke pasif, sentence aktif positif ya. Biasanya kalau biasanya ending STS biasanya hati-hati karena nanti ada subjek yang baru. Dia dalam pada objek kan tidak subjek ya, ketemu C. Ketemu A, yakin B. Oke, B plus B. Benar, sampers ya. Nih. A, B. B kan. Ini kalau itu satu kan kita butuhnya per 3, harus per 3 ya. A, B. Notice developer kalau ini pengembang ya, pengembang. Kalau kita kayak yang buat itu maksudnya namanya pengembang ya, bukan kreator bukan ya, tapi developer. Misalnya developer B. Berarti untuk bintang ini ya. B.
Dokumen. Oke, nah itu saya tadi kan udah langsung paham ya. Negatif, sorry itu penggalan jamaah gitu ya. Itu santas untuk kita ya. Ini problemnya di sini. Sudah berarti kalau di akhir itu suka error kayak gitu ya, salah karena ada yang error itu namanya ya. Device B oke ya, perangkat files B sistem sudah lagi sudah oke. Nah tak tuliskan aja B ya, sekali lagi dan tangan. Maksudnya ini sih yang mau yang stop ini hanya beberapa slide ya, kita saja. Nah jadi ini kan kesulitannya baca di sini makanya bacanya apa ya? Nah gitu ya, kita fokus ke vokal dulu. Kalau konsonan nanti next mungkin ya, tak sedikit ya. Nah jadi kalau di dalam saat ini kita kalau vokal dulu A itu EO, dasarnya dalam bahasa Inggris itu ada beberapa huruf tertentu nanti dibacanya beda. Paling cuma U, A, I, E tidak ada. Nanti kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang bunyinya double E, terus E ya, itu banyak. Terus apa lagi ya? Double E, double O. Nah, kita akan bahas. Kalau dalam bahasa Inggris huruf U itu bisa dibaca tiga versi. U tetap, A ataupun U. Kita coba ya. Fans pakai S ya. Kan? Sama itu sama. Tulisannya beda, bacanya sama. Namanya bunyi, sama bunyi. Tulisannya beda. San matahari sama san anak tergantung konteks. Kita nanti bahas apa ya. Terus kalau ini, sun apa sun? Double O itu panjang. Nah, kalau kita ya. Son atau son ya. Bahasa bagus atau basic bahasa Jawa ya basic ya. Kalau sama ini ya kita ganti, kalau hampir sama tak ganti. Kalau saya terus ini baik sama bunyinya, baik sama, baik juga sama. Nah ini namanya sama bunyi, tulisannya beda, bunyinya sama, artinya beda. Unit up oke, universal. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris ketika endingnya A, dia punya A, bukan universal. Universal biasanya itu berapa ya? Berapa ya? Terus unit. Terus ini umbrella itu ya. Terus ini anglo apa untel atau ukel? Oh anglo, aku ngerti ya. Terus sampingnya universe. Nah, terus unique. Cute. Kalau ini cat. Under.
Kalau ini shoot, shooting. Ya jadi ada shin ya, shoot. Study kali ini. Belajar itu study, murid student, studi itu bahasa Indonesia kan banyak yang diserap dari bahasa Indonesia. Oke ya, nanti sambil jalan karena terus dulu itu bisa dibaca bisa dibaca agak ke I. Kalau menentukan kata, ketika huruf keduanya, huruf ketiganya itu bacanya ke I. Bukan I can itu aku miliki lagi I ke I sedikit. Kayak bisa bukan terus kalau kalian bilangnya apa ini? My name ke I, bukan my name, bukan my name, my name ke I sedikit. Condong ke I, my name. Nah, was, wash, atau gak ada binan tebel ya ke sini. Pakai T, kali ini pakai G, pakai T ya, jadi kayak T, oke, jadi ini ke I ya, face, my face ya, bukan face. Nah kalau ini baru face, pakai dia. Kalau ada kata yang ujungnya F, nanti kalau dia finish F-nya sama, ketika dia organik F-nya jelas. Kalau bisa dibandingkan cow, F-nya jelas, tapi kalau di British cow, F-nya ketahuan. Jadi kalau pemula belajarlah, jadi kalau British nanti susah, aksennya susah orangnya ya. Jadi uji mobil cow, kelihatan, mereka jelaskan kalau British cow. Kalau untuk belajar, kalau kalian nonton drama, itu nonton film barat, pasti yang British susah, yang Harry Potter yang perempuan itu susah. Nah kalau belajar di sini aja, kasih sarannya gitu ya. Kalau masuk British nggak apa. Kalau saya biasa gini, saya juga mainkan tertentu baru saya ikut British. Ya British ya. Kalau British itu saya kan dia jadi agak aneh gitu ya. Jadi kalau nggak paham bahasa itu nanti nggak gitu loh. Tapi kalau sama-sama paham enak gitu. Artinya bisa understanding gitu ya. Next kalau nanti soalnya udah benar, nanti kita coba ini kenceng soalnya. Saya pilih kelas ini 1 yang bagus, kedua kelasnya saya sempat kalau pakai game gitu. Terus kelasnya terang, saya ambil kelas yang pojok-pojok atas. Terus ini kalau bukan kata endingnya konsonan, terus endingnya ada lima, maka mungkin tidak terbaca. Make, have, play, say, place. Nah, jadi nggak kan nanti tidak ada hurufnya sama. Terus huruf O bisa dibaca low. Kalau ini loud, kalau ini yang besar, dia enggak, maksudnya bukan. Kalau ini good, go, not, no. Ini tidak tuh no yang belum no. Tapi kalau sekarang now. Kalau mengetahui I know. Now itu sekarang. Now. Tapi kalau mengetahui no. Kalau sekarang aku yang belajar now itu sekarang. Kalau no, berarti mengetahui. Kalau no biasa udah berarti tidak. Oke ya, ke sini. Ini baru now ya, di sini. Hari ini
Huruf Y bisa dibaca alif, bisa dibaca inti. Sky, shin, ya. Alif biasa C, S biasa C. Baik, W, jalan dengan W. Baik kenapa ya? Baik, konteksnya apa? Kalau ini tuh memainkan peran, kalau di sini menjawab merespon, tergantung konteks. Ada yang bunyinya sama, lainnya ke konteks. Kira-kira yang dibaca apa? Bunyinya sama. Bunyinya sama. Replay, ini replay. Tapi ada yang bilang sama, cuman mostly memang ini reply, ini replay. Kan kayak ini bacanya kan play, bukan pelan. Play, bukan playing. Nah, replay sama reply. Terus double O juga jangan panjang ya, enggak ini berapa kesukaan. SH dibaca shoot ya, shoot, load, food, pakai T, food, lihat sih, IC biasa. Tapi kalau perempuan si melihat dia perempuan she pakai she. Kalau ini C, kalau ini bersama normal V, free, cheese. Terus ini tree, kalau ini pohon tree biasa, tapi tree artinya agak dari mana? Tree, one, two, three. Kayaknya agak gimana ya? Kalau nggak kayak T, one, two, three, one, two. Street, dibaca seperti air. Oke. Oh ini dibaca pendek. Oh ya, ini sama bunyinya. Si lalu si melihat bunyinya sama. Tergantung kita. Kalau dia melihat lalu banyak si, she's, si. Ya. Terus ini khususon. Khususon. Saya kenapa belum? Sengaja berasal saya khususon. Terus si, ya. Nah si kayak si untuk sama itu ya punya memberi sama si. Live ya. Live ini sama peninggalan sama aku sama. Kalau huruf kedua I, huruf terakhir E dia dibaca ain, kata ain. Speak, fish, timur, is. Kalau ubi, is. She is, kan? She is. She is. Kalau itu she, nah she is. He is, ya ada he is timur ya. Nah kayak tadi itu makan, ubi, is. Nah terus is ini is. Why kalau ini with ei, kalau ini buat
Jadi itu nggak aku bukan baik itu putih. Terus ini yang bunyinya sama juga ini sama lift satu lift bunyinya satu lift satu lift itu tinggal kalau lift itu kamu satu. Nah, ada yang tulisannya sama bunyinya malah beda, ada yang tulisannya beda bunyinya malah sama. Banyak yang kasus itu udah yang nanti nggak ada. Biasanya ya apa ya itu nanti kan saat kembali masuk ke tsunami baru kok nggak tsunami tidak lagi. Kayak huruf C kalau dalam bahasa Inggris ketika kata di awal C dia bisa dibaca K, bisa dibaca S. Nah itu betul ya, nanti next kita buka. Untuk absen silakan link Google Form masuk ya. Boleh pakai itu juga. Saya sudah kita dulu. Kayak punya Aisyah ini kurang deh. Ini pun juga kalau bilang ini semua delapan. Ini punya aku sudah jadi iya loh. Ya nanti kita buka. Iya, nah di situ ya validasi pembimbing bukan siapa. Iya, nanti ya. Nanti takutnya kalau nggak tercatat, nanti takutnya itu kamu balik tidak itu loh takutnya itu ya. Biasa dicek ulang di siapa misalnya masuk nggak kalau masuk nanti saat cetaknya ya. Takutnya kalau nggak dibenerin nanti namamu nggak masuk nanti nggak masuk karena saya tidak berdasarkan data TNI itu ya nanti dicek ulang ya. Oke, udah di awal nanti kita salah-salah aku ya. Intinya saya mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Barangkali banyak salah kata seperti apa. Mungkin kalian pengennya desain soft tapi saya nggak bisa. Saya nggak bisa soft soalnya saya orangnya nggak suka presentasi ya. Jadi mohon maaf ya nggak bisa soft. Oke, seperti itu ya. Kalau nanti kita bahas kita salah-salah seperti itu ya. Insya Allah kalian sudah saya maafkan karena sudah kabar ya. Insya Allah sudah saya maafin ya. Nanti next kali ya kalau saya tidak berusaha. Gitu ya. Saya terus akan masuk di sini tidak masuk. See you next week.